Yap, selamat datang kembali di Tripod Trash Information Podcast. Oke, podcast kita hari ini informasinya benar-benar akurat, terpercaya karena kita juga menghadirkan langsung narasumber yang luar biasa yang tentunya akan menginspirasi kita semua. Siapa dia? Kisi-kisinya perempuan tangguh, jago bela diri dan berprestasi tentunya. Langsung saja kita sapa tamu kita hari ini. Halo Kak Viva. Halo. Apa kabar Kak? Baik. Luar biasa. Nih kan kita hari ini mau kulik-kulik nih. Iya. Tentang Kak Viva. Apalagi katanya kemarin belum lama juga ikut kegiatan ataupun lomba pencak silat, bener? Iya bener, PBO. Oke, sebelum kita bahas jauh ke sana, nih pengen tahu dulu nih apa sih arti silat buat Kak Viva sendiri? Oke, silat bagi aku tuh ya bela diri, tapi lebih suka ke seninya. Dari seni itu kita bisa memprotek diri kita. Kan wow banget sih dari seni bisa ngeprotek diri gitu. Oke. Iya. Oke, siap. Pencak silat beda ya, kan ada juga nih bela diri lain kayak taekwondo, kemudian apa namanya karate dan segala macem. Perbedaan dari itu tahu nggak tuh antara dari beberapa olahraga bela diri tersebut? Kalau perbedaan mungkin lebih ke tekniknya aja sih ya. Gitu. Iya, sama penerapan metode pelatihannya. Oke, kalau kayak dia tuh ada sabuk-sabuk juga? Iya, nggak? pasti juga? ada dong, ada Oh ya. gitu. Oke. Pencak silat tuh kan ada kuda-kuda ya biasanya ya. Gitu. Ada mencak gitu. Saya juga kalau silat tuh kan macam-macam ya. Iya. Banyak kan kalau nggak salah ya. Banyak banget. Kalau ada. Saya pernah dengar kayak model Cimande. Nah, kalau kakak sendiri fokusnya di silat yang model apa nih? Di laganya, di tarung. Oh, tarung. Iya. Oke. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, kemarin tuh kakak sempat ikut apa, kemudian dapat apa dan lain sebagainya. Boleh dong diceritain? Iya, boleh. Mulai dari mana nih? Dari kegiatan lomba dulu deh. Oke, mulai dari kegiatan lombanya. Lombanya tuh bulan apa ya kalau nggak salah itu bulan aduh lupa. 2021 itu lah ya? 2022. Oh, 2022. Enggak lah, 2021 udah tahun lalu. Ya? Iya. Karena kan 2022 kita baru mulai nih. Iya. Itu di Bandung, tepatnya di Gor Jatinangor. Oke. Kami dari sini itu ada cewek 1, cowok 4. Oke. Jadi Kak Viva perempuan Sendiri. Iya. Sisanya teman yang lain 4 orang itu laki-laki. Iya, cowok Oke. semua. Jadi di situ Viva dapat kelas A tandingnya, kelas A putri. Ya udah kami tanding di situ, akhirnya alhamdulillah dapat medali emas. Oke, temen yang lain juga dapat yang serupa. Iya, alhamdulillahnya emas semua. Alhamdulillah, luar biasa. Skalanya Internasional. Oh, berarti bukan hanya dari kita aja nih kegiatannya, Bukan. pesertanya. Bukan. Oh gitu, dari luar juga ada. Dari luar Jawa juga ada. Oke, siap-siap. Berarti itu tadi ya, kegiatannya dapat medali emas dan luar biasa banget nih perempuan lagi. Gitu ya. Tadi memang lebih bisa bukan cuma satu kata olahraga tapi juga bisa mengatur emosi lah mungkin ya. Yap, mungkin. Oke, siap. Selanjutnya nih terdaftar sebagai ataupun bagian dari UKM kampus gitu ya. Nah, kira-kira mengapa nih pilihnya silat? Karena memang dari dulu Viva ikut silat kali ya, jadi buat nerusin ya udah ikut UKM silat aja gitu. Kan sayang kalau emang dari dulu udah latihan terus nggak diterjunin gitu lagi. Oke, siap-siap. Mungkin sebelum kita lanjut penasaran nih buat temen-temen, takutnya nanti ini bohong nih, mana dong medalinya diliatin. Boleh dong kita liatin dulu nih medali yang didapat sama Kak Viva. Iya, ini medali yang aku dapat pas PBO di Bandung di Gor Jatinangor. Yap. Emas. Oke, saya mau lihat tuh. Iya, silahkan. Oke. Kelihatan nggak teman-teman? Kejuaraan pencak silat Paku Bumi Open Turnamen. 9. Iya, internasional. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ya. Jadi buat di luar sana perempuan-perempuan tangguh juga mungkin bisa nih mengikuti jejak Kak Viva. Intinya gender juga tidak menghalangi ya Kak ya. Tidak. Karena kan silat ini ya pasti orang pencak silat laki-laki biasanya yang ikut. Tapi ini perempuan juga bisa dan ada juga berprestasi di sananya gitu. Oke. Berarti sekarang kesibukan Kak Viva selain silat kuliah? Iya, kuliah. Kuliah di Nusa Mandiri. Oke, di Nusa Mandiri semester 2. Semester 2. Jurusan? Manajemen. Wow, manajemen. Dari pencak silat ambilnya manajemen ya. Oke, siap.
Kemudian motivasi ikuti olahraga ini apa Kak? Kan olahraga sebenarnya ya mungkin kalau perempuan lebih ke apa namanya badminton, bulu tangkis ataupun yang lain. Ini kenapa pilihnya pencak silat? To be honest nggak punya motivasi buat ikutan itu sih. Oh. Iya. Cuman pernah ada di satu titik aku nonton Wawewita, tahu kan? Oke. Terus ngeliat dia itu kayak, wow keren banget, cewek keren, jago silat. Oke. Ya kalau tiba-tiba di jalan ada apa-apa kan bisa melindungi diri sendiri, Benar. nggak perlu orang lain, nggak perlu ngerepotin orang lain, apalagi minta-minta tolong gitu, kecuali Siap, udah siap. terdesak banget gitu kan. Nah dari situ mulai nih ikut-ikutan, cari tahu dulu dong, cari tahu, ikut latihan. Awalnya sih latihan cuma seminggu sekali, tapi sampai makin kesini oh kok seru ya gitu. Jadi ya sampai sekarang. Oke, berarti untuk pencak silat ini apakah memang dari sejak dini dulu dari kecil atau mungkin setelah lihat-lihat perempuan-perempuan yang memang ikut di sana akhirnya tertarik? Enggak dari kecil sih, sebenarnya dari kelas 3 SMP. Tapi itu jarang banget latihan karena itu udah deket-deket UN. Nah, masuk lagi pas waktu aku di pesantren. Di pesantren SMA. Oke. Di situ beda perguruan emang sama yang sekarang. Di situ lebih ke padepokan gitu. Bukan perguruan yang gede gitu. Kayak silat kampung gitu. Nah, gitu. Jadi dari SMP kemudian di pesantren juga bahasanya kita sebutlah ada fasilitas juga di sana. Akhirnya berlanjut sampai sekarang. Iya, dan karena itu diwajibkan juga, kalau di pesantren itu kan diwajibkan buat cewek ikut pencak silat gitu. Jadi gitu. ikut pertamanya sih males gitu, tapi ya udah mau nggak mau ikut karena wajib. Makin kesini kok makin enak, seru gitu. Ya. Karena berdiri di matras buat tanding itu bikin ketagihan gitu, bikin candu. Wow, luar biasa. Jadi mungkin kalau awal-awal kepaksa, tapi akhirnya wah kok asik nih gitu ya. Gitu. Jadi kalau kesel sedikit sama cowoknya bisa langsung pasang kuda-kuda ya. Gitu. Bukan kuda-kuda lagi. Apa nih? Pakai teknik lain dong. Oh, teknik yang lain. Oke. Nanti teknik kita bahas yang lain deh. Kita lebih lanjut lagi kita bahas teknik. Nah, sekarang mungkin kita kembali nih ke medali. Tentunya kan dapat medali ini bukan hal yang mudah. Nah, Kak Viva sendiri persiapan menjelang perlombaan saat itu tuh berapa lama, Kak? Waktu PBO ini ya? Yap. Sebulan sebelum perlombaan. Cukup. Sebenarnya nggak cukup, cuman waktu itu kan Viva masih di kampung karena ada kemalangan di keluarga gitu kan. Jadi izin dulu nih sama senior, nggak bisa ikut dulu latihan, nanti Viva latihan di rumah lah gitu, latihan mandiri. Ya habis itu udah sedikit reda kemalangan di rumah, jadi kesinilah latihan sebulan sebelum hari H. Oke, jadi sebulan itu pun karena memang di rumah ada kemalangan, akhirnya balik lagi ke sini. Oke, baru tadi kan kita bahas banyak medali juga. Nah, mungkin buat ngejaga itu sendiri apa aja tuh buat ngejaga, karena kan ya silat gitu ya kan banyak gerakan nih. Gitu, ada beberapa gerakan. Nah, dari Kak Viva untuk jaganya tuh gimana? Ngejaga apanya nih? Jaga gerakan-gerakan itu, karena kan khawatirnya yang ini lupa, yang ini gitu. Kalau yang perlu dijaga sih hafalan teknik ya mungkin ya. Tapi kalau secara gerakan nanti buat lombanya, buat laganya itu biasanya kayak responsif aja gitu, refleks kita mau, karena kan kalau udah biasa lomba kita pasti refleks gitu. Kita mau pakai apa tergantung lawannya kita gitu. Kalau lawannya kuda-kuda yang kanan kita nggak boleh sama gitu. Nanti gitu. Jadinya benturan. Siap. Itu berarti kalau kuda-kuda sama juga itu mempengaruhi. Iya, kita juga harus bisa menilai lawan gitu. Oke. Berarti kalau porsi latihannya sendiri? Porsi latihan yang gimana nih? Untuk lomba itu kemarin, porsi latihannya seperti apa? Porsi latihannya kalau kami kemarin tuh buat bareng-barengnya ya, itu seminggu 2 kali di weekend. Tapi kalau mandirinya ya harusnya sih tiap hari ya. Gitu ya, karena kan kalau tiap hari juga kesibukannya lain juga kan ada ya, kuliah dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita mau ikut lomba yang Kak Viva ikuti, itu prosedurnya kayak gimana tuh? Pastinya ngajuin proposal dulu ke kampus karena kita kan bawa nama kampus ya. Gitu. Bukan bawa perguruan. Berarti atas nama instansi. Iya. Oh gitu. Berarti ngajuin ke kampus terus nunggu di ACC dong. Nunggu di ACC baru kita latihan ngurus ini itu segala macam, pendaftaran, persyaratan, habis itu udah
gitu baru disetorkanlah ke panitia. Berarti kemarin tuh mengatasnamakan kampus Universitas Nusa Mandiri. Nusa Mandiri dan semuanya teman-teman juga dari Nusa Mandiri berarti. Iya, walaupun kami dari beda-beda perguruan tapi gitu. bawa nama instansi gitu. Oke, berarti kemarin atas sama Nusa Mandiri dan membawa medali emas semua, 5-5-nya. Iya. Bawa medali emas. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Luar biasa. Nah, selama pencak silat nih, kira-kira udah ada cedera apa aja? Cedera sih banyak ya, cedera. Yang paling parah ini di bagian tulang kering. Oke. Karena waktu itu lawan aku agak pendek. Aku kan lebih tinggi dari lawanku. Oke. Jadi pas aku nendang, dia nendang, aku kena lutut dia gitu. Iya. Jadi kan lutut lawan tulang kering gitu. Oh iya, aduh kerasa banget itu. Agak retak sih kemarin tuh, cuma nggak terlalu parah, masih bisa dilanjutin, nggak sampai lempar anduk, nggak. Oh gitu. Oh kalau lempar anduk tuh berarti kalau kita lempar anduk, kita berarti kalah. Lempar sabuk maksudnya. Oh lempar sabuk. Berarti kita kalau Bukan kalah sih, maksudnya ini kan kita ada official nih. Nah official nih kalau memang udah ngelihat si atletnya ini udah nggak sanggup gitu, dia lempar sabuk. Tandanya udah nyerah gitu. Kasihan kan daripada kenapa-kenapa gitu. Oh gitu. Oke, iya. Jadi KO lah mungkin jatuhnya. Iya Oh, bisa gitu. dibilang gitu. Oke. Nah, dari tadi medali yang didapat, kemudian juga banyak tentunya kan ini merupakan sebuah prestasi ya. Iya. Dari kampus sendiri kira-kira ada nggak apakah beasiswa ataupun yang lainnya? Rewardnya dari kampus. Betul. Ya pasti ada ya mungkin ya, tapi belum FIFA tanya-tanya lebih jauh lagi Oke, gitu. siap-siap gitu. Karena kan biasanya seyogianya kalau mahasiswa punya prestasi dan itu juga akan ada beasiswa yang diberikan biasanya. Iya, kalau reward sih pasti, tapi belum tanya-tanya banget gitu. Oke, siap gitu ya. Jadi cederanya seperti itu. Kalau cedera itu pemulihannya berarti paling lama yang Kak Viva alami? Sebulan lebih, karena itu sampai bengkak gede banget gitu. Tapi bisa kembali normal kan awal Belum. kalau retak gitu ya? Enggak kembali normal, ini ada masih bekasnya. Itu ada. belum? Masih ada bekasnya. Memar gitu. Kalau disentuh masih enggak, kalau disentuh doang enggak terlalu sakit, cuma kalau pas kena tendang lagi gitu kerasa itu sakitnya. Lagi ya? Nah, jadi saya kalau jadi penasaran nih, ketika tanding itu apakah ada SOP-nya sendiri atau kita bebas aja gitu? Pasti Ketika ada kita peraturannya menendang dong. Gitu. Nendang boleh nendang apa aja gitu misal. Ini beda sama MMA soalnya. Iya kan kalau kita Iya. lihat memang kan tuh ya apa aja gitu kan. Ada peraturannya, kalau buat cewek nggak boleh pakai aksesoris dari mulai anting, kalung, cincin, gelang, apapun itu nggak boleh pakai aksesoris, termasuk jarum. Bolehnya pakai peniti, biar kalau ada apa-apa Biar nggak. tusuk gitu ya. Terus ya ada batasannya juga. Kami kan pakai body protector gitu. Oke, iya, karena ada yang warna biru, warna merah. Iya, gitu ya. kalau kena muka ketendang tuh nggak boleh. Oh nggak boleh. Tapi sekarang ada aturan baru, aturan 2017. Ya kalau nggak salah itu ada aturan baru. Tapi kemarin yang FIFA PBO itu masih pakai aturan lama, jadi belum yang mainstream banget. Oh gitu. Yang 2017 tuh yang terbaru apa tuh perubahannya? Dia boleh narik. Narik lawan. Iya, misalkan kan gini dia. Lawannya boleh ditarik gitu. Oh, gitu. Harusnya kan nggak boleh narik, tapi di peraturan yang terbaru ini dia boleh narik. Iya, karena setahu saya kalau kita sebut teman tani itu harus bilangnya lawan, nggak boleh musuh ya. Karena ya kita tidak bermusuhan, hanya lawan di ring. Nanti sudah di luar ya kita ya biasa lagi. Iya, gitu nggak ya. boleh ngejek lawan juga. Kayak misalkan lagi gini-gini terus melet tuh nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh, nanti Iya, kena poin. Atau mungkin menggunjing dan segala macam juga pengurangan poin jatuhnya. Iya, kalau di depan, kalau pas di matras sih nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau di luar matras terserah mau gunjing mau apa. Oh iya, itu beda cerita ya. Beda. Karena itu nanti ada penilaian poin-poin tentunya gitu. Oke. Kemudian kalau untuk silat sendiri ada berapa tingkatan? Itu dari masing-masing perguruan beda ya, Bang. Oh, gitu. Kalau di perguruan FIFA tuh ada sesuatu yang nggak bisa dikasih tahu ke orang awam gitu, karena ada yang namanya sumpah perguruan gitu. Oke. Jadi tingkatan sabuk tiap perguruan itu beda. Oke. Sabuknya dari apa ke apa nih? Warnanya? Kalau di perguruan FIFA ya, Oke, dari Kak FIFA aja. putih, kuning, hijau, biru, coklat 1, coklat 2, hitam. Kalau Banyak hitam ya? itu udah ke Dewan Sabuk Hitam. Kalau udah itu udah expert banget berarti ya. Gitu iya. ya. Kak Viva sendiri berarti sudah mulai menyebarkan ilmunya nih atau belum?
Menyebarkan. Artinya udah ngelatih lah gitu. Oh, kalau buat ngelatih sih belum ya. Buat ngelatih diri sendiri aja kadang keteteran sama waktunya. Oke, gitu. Kalau udah sabuk hitam berarti ya udah mulai ngelatih mungkin. Iya. Tapi kalau Kak Viva sendiri mau melatih berarti bisa dong. Bisa sih. Oke. Kemudian ikut UKM berarti sudah dari awal masuk kuliah di Nusa Mandiri atau belum? Atau enggak? Awal sebenarnya pengajuan buat Viva ikut itu di awal semester ya, cuman baru-baru di ACC tuh ya pas mau lomba itu. Oke, gitu. Berarti pas mau lomba barulah mulai gitu ya. Baru masuk ke UKM juga, dan kemarin lomba mengatasnamakan Universitas Nusa Mandiri saat iya. itu ya. Oke, ya mudah-mudahan nih menginspirasi juga buat teman-teman di luar sana gitu ya, apakah itu mahasiswa ataupun perempuan-perempuan umum lainnya gitu ya. Daripada senang galau-galauan, bisa aktif lah di manapun itu ya Kak. Salah satunya Kak Viva nih aktif di pencaksilat. Oke. Kemudian rasanya adu teknik di atas matra itu kayak gimana Kak? Seru. Kalau awal memang deg-degan asli ini, walaupun kita udah pengalaman banget, udah berkali-kali buat ikutan tanding, tapi pas mau tanding tuh pasti deg-degan. Pasti. Tapi kalau udah di atas matras, kita harus lawan dulu. Biar nervousnya hilang gitu maksudnya. Kalau kita nggak berani masuk duluan, itu bakalan nervous sampai akhir gitu. Iya, pas awal banget, Kak Viva sendiri ngerasa gimana tuh? Pas awal banget terjun buat itu, Ya, buat lomba di matra. Nah, itu waktu Viva SMA tuh. Oh, SMA udah ikut juga? Udah, SMA udah ikut lomba tuh. Cuma belum rezeki buat dapet emas mungkin ya. Ya tetap bakalan deg-degan gitu, walaupun si coachnya udah semangat sampai ditampar-tamparin gitu. Oh, iya. Berarti di dunia persilatan itu kalau coach tampar-tampar anak didiknya udah hal biasa berarti. Biasa ya? Maksudnya biar sadar gitu loh, bangun gitu. Oke. Gitu berarti bukan kali pertama juga, sebelumnya ya ada pengalaman lah ya dari lomba-lomba yang diikuti dan sampai akhirnya sekarang bisa dapat medali emas ini gitu ya. Oke, kemudian orang yang paling mendukung nih menekuni pencaksilat. Sebenarnya yang ngedukung dari keluarga sendiri itu nggak ada. Sampai gitu? Iya, sampai ayah Viva sendiri aja udah ngapain sih anak cewek ikut-ikutan kayak gitu. Ini mulai dari gara-gara cedera parah itu, udah nggak usah lagi ikut-ikutan, stop, nggak usah latihan-latihan lagi gitu. Tapi habis itu kayak dari coach aku sendiri sih sebenarnya yang nyemangatin, kayak Viva ayolah ikutan lagi, sayang banget kamu masih muda, masih banyak kejuaraan gitu kan. Masih bisa dapetin prestasi-prestasi lagi di silat gitu. Itu dilema banget gitu. Di satu sisi nggak dapet restu dari orang tua, tapi si coach ini kayak nge-push aku gitu buat semangat dong, ayo dong gitu. Jadi sempet tuh vakum selama 3 bulanan gitu, gara-gara bingung nih mau ikutan apa enggak gitu. Tapi akhirnya Afifah diem-diem latihan nih. Kalau izin sama ayah tuh mau kemana, nggak ada, mau main gitu. Kan dijemput sama temen. Padahal temen tuh nggak ikut silat, cuma dijemputin doang, baik banget dia. Habis itu ya udah pulangnya kok sore gitu kan, sering pulang sore sampai malam bahkan kadang. Iya tadi ketiduran di rumah temen gitu. Padahal habis latihan. Iya, temennya. Tapi abis itu dapet medali yang pas SMA itu ya udah dibolehin ikut lagi. Oh gitu. Akhirnya setelah ada prestasi di pencaksilat ini, akhirnya ayah juga mengizinkan. Kalau ibu sendiri gimana? Kalau bunda mah ikut-ikut aja. Bapak iya, bunda iya. Oke, jadi gimana ayah aja gitu ya, gitu. Jadi yang lebih mendukung justru malah coach ya. Ya karena mungkin dari orang tua juga sudahnya anaknya perempuan gitu kan, dengan hobinya ini pencaksilat nih agak-agak riskan juga. Nah, kemudian kalau yang tadi ini cedera ini berarti pas kemarin ikut lomba sudah dalam kondisi cedera? Pas lomba yang pertama ya? Yang ini yang kemarin ini. Oh, udah. Oh gitu, tapi masih bisa ya? Ini kan cedera waktu Viva SMA, lagi simulasi buat antar sesama perguruan. Itu cederanya pas waktu itu. Tapi sampai sekarang masih, kalau ini masih suka kerasa gitu. Masih ada benturan. Kalau jalan jauh gitu kayak ndaki gitu, itu kan lama tuh buat jalan tuh, kadang kerasa sakit. Gitu. Ya, tapi kalau buat tanding masih aman lah ya. Dibilang aman sih enggak, dibilang enggak sih gitu. Tapi biasanya dapat medali loh ini dalam kondisi cedera. Oke, kemudian penasaran juga nih sama lomba. Kan tiap lomba ini ada kategori. Iya. Ya, Kak Viva sendiri masuknya ke kategori yang mana?
laga dong, tarung. Tarung? Iya. Gitu, kan mungkin berat badan enggak? Berat badan juga ada. Oh, Dia gitu. ada kelasnya, kelas A, dan itu kelas tuh beda tiap tingkatan, kayak misalkan kelas A SD, SMP, SMA itu beda. Nah, Kalau ini kan kelas A dewasa. Kapima kelas A dewasa, berarti lawannya juga sama nanti. Iya, gitu kan? Itu berat badannya antara 42 sampai 45 kalau nggak 42 salah. sampai 45. Selain itu kategori yang lain? Kelas B, kelas C, kelas D gitu. Sama juga. Oh, berarti dari lebih ke berat badan berarti ya? Iya, Gitu. berat badan. Karena mungkin berat badan mempengaruhi juga. Iya, kan ada yang namanya bantingan. Oke, iya benar. Kalau misalkan yang berat badan sekian dengan berat badan yang lebih ya tentu Iya, nggak berarti imbang. nggak imbang, benar-benar. Gitu. Kalau usia berarti tidak jadi perhitungan. Kalau untuk usia kelas. juga jadi perhitungan. Oh, gitu. Karena kan ada yang dewasa juga, kayak ini kan udah FIFA udah kuliah nih. Oke. Itu ikutnya di kejuaraan dewasa. Gitu. Kalau FIFA masih SMA itu kan banyak tuh kejuaraan-kejuaraan yang bukan dewasa. Maksudnya bukan open gitu. Oke. Kayak ODSN, Olimpiade Iya, gitu. O2SN tuh biasanya buat ya yang masih sekolah berarti ya. Kalau yang kuliah tadi masuknya ke yang Kak Viva sampaikan. Nah, Kak Viva kan nih kuliah juga, kemudian hobi pencaksilatnya juga jalan nih. Kak Viva sendiri aturnya bagaimana? Atur antara kuliah sama hobi di pencaksilatnya. Untungnya sih kuliahnya masih online ya, jadi Oke. bisa diatur gitu. Mm-mm. Bisa lebih mudah ngaturnya waktunya. Oke, jadi karena memang kuliah online bisa diikuti dari manapun gitu ya. Sekiranya misalkan Kak Viva pun ada kegiatan latihan misalkan berbarengan dengan kuliah ya masih bisa diatur lah ya. Kuliah Dan dulu gitu. iya, dan kalaupun latihan itu biasanya sih sore jam 3 gitu. Itu kan udah nggak kuliah udah lagi. nggak ada Udah nggak ada perkuliahan jam kampus. Oke. Jurusan manajemen gitu ya, ambil pencak silat UKM di kampus. Saya sih feeling ya, dari kampus akan diberikan beasiswa kalau Kak Viva juga mau terima. Semoga gitu. ya. Iya pasti Nanti. diterima, nggak mungkin beasiswa Iya. ditolak kan ya. Nah, kemudian ke depan nih, ada turnamen apa yang mau diikutin? Kasih kisi-kisi dong, barangkali nanti kita bisa support gitu Oke. kan. Kita Kalau semangat lah. buat event kedepannya mungkin ya kejuaraan-kejuaraan open turnamen juga, cuma belum cari info-info yang mau di mana gitu. Nanti mungkin sama senior dicariin info juga. Kalau kemarin yang ikut lomba itu selain medali apa lagi? Sertifikat. Sertifikat? Iya. Pembinaan, uang pembinaan juga dapat? Enggak. Oh enggak, itu sertifikat dan juga medali berarti. Oke. Kemudian harapannya buat pencak silat, jangan dunia dulu deh, di Indonesia sendiri. Harapannya di Indonesia nih untuk pegiat gitu ya di pencak silat, harapannya apa dari Kak Viva sendiri? Kalau harapan dari FIFA sih harus tetap dilestarikan ya. Ini kan budaya Indonesia, Kita tapi ya. ini FIFA juga masih junior, jadi nggak berani ngomong banyak soal Indonesia karena banyak senior-senior yang lebih kompeten daripada Oke. FIFA gitu. Jadi ya harapan kedepannya buat pencak silat itu sendiri better and better lagi dari sebelumnya, Siap. menghasilkan atlet-atlet yang lebih wow lagi. Oke, itu kan buat Indonesia bahasanya. Nah ini buat ada nih saya ataupun teman-teman yang lain di luar sana yang minat untuk gabung ataupun tertarik dengan pencak silat, pesan dari Kak Viva apa nih buat kami pemula lah? Nah iya, kadang banyak tuh pemula yang bilang malu nih masih newbie gitu kan. Oke, ya. Jadi FIFA sampeinnya aja buat ya udah yuk gitu, kita juga latihan nggak digembleng-gembleng kayak latihan tentara gitu. Oke. Ya udah latihan aja bareng-bareng Iya, iya, sama-sama belajar gitu. Namanya diajarin dari gampangnya dari nol gitu ya kan. Ya jadi ya pelan-pelan aja, step by step gitu. Jadi nggak usah takut, ibaratnya kayak learning by doing gitu. Oke. Siap Kak Viva, makasih banyak banget nih atas Sama-sama. jawabannya. Sukses terus. Cederanya juga mudah-mudahan segera lekas sembuh. Kabarin kalau nanti ada kegiatan-kegiatan bareng Siap. kita bisa support dan segala macam. Kuliahnya juga lancar-lancar di Nusa Mandiri ya? Iya. Manajemen mudah-mudahan lulus tepat waktu, kuliah lancar, kemudian pencak silatnya juga lancar. Amin. Bisa mengharumkan selain nama kampus juga mudah-mudahan bisa mengharumkan nama Indonesia. Amin. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton kita hari ini. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya di Tripod Trust Information Podcast.